Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas 3 materi. Nah, materi yang pertama itu teori mekanisme kemungkinan replikasi. Nah, sebelum replikasi DNA dipahami, ada 3 teori yang diajukan. Yang pertama, replikasi konservatif. Dalam teori ini, molekul DNA induk tetap utuh dan seluruh molekul DNA baru dibuat dari 2 untai baru. Dengan kata lain, satu molekul DNA induk dipertahankan seluruhnya, sementara satu molekul baru terbentuk. Yang kedua, replikasi semi-konservatif. Teori ini menyatakan bahwa setiap untai DNA induk berfungsi sebagai template untuk sintetis untai baru. Jadi, setelah replikasi, setiap molekul DNA terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Ini memastikan bahwa setiap molekul DNA baru memiliki satu bagian dari DNA asli. Yang ketiga, replikasi dipersif. Dalam teori ini, replikasi melibatkan pemotongan DNA menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian disalin dan direkombinasi, sehingga molekul DNA baru akan memiliki campuran untai lama dan baru yang tersebar di sepanjang untai DNA. Nah, materi yang kedua itu percobaan Michelson-Stahl. Percobaan yang dilakukan oleh Matthieu Michelson dan Franklin Stahl pada tahun 1958 memberikan bukti kuat bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif. Adapun proses percobaan, tahap pertama, bakteri E. coli ditumbuhkan dalam medium yang mengandung isotop nitrogen berat. Untuk beberapa generasi, ini menyebabkan DNA mereka mengandung nitrogen berat dalam struktur untaiannya. Tahap kedua, bakteri dipindahkan ke medium yang mengandung nitrogen ringan dan dibiarkan bereplikasi. Tahap ketiga, setelah setiap siklus replikasi, sampel DNA diekstraksi dan dipecah menggunakan teknik sentrifugasi gradien densitas dalam larutan CSCI. Teknik ini memisahkan molekul DNA berdasarkan kepadatan mereka. Nah, adapun hasilnya, yang pertama setelah siklus replikasi. Setelah satu siklus, DNA menunjukkan satu pita dengan densitas menengah atau hibrid yang terdiri dari satu untai DNA berat dan satu untai DNA ringan. Ini menolak model konservatif karena jika DNA direplikasi secara konservatif, maka seharusnya ada 2 pita, satu untuk DNA berat dan satu untuk DNA ringan. Yang kedua, setelah 2 siklus replikasi. Nah, setelah 2 siklus, 2 pita muncul dan satu pita pada posisi densitas sedang dan satu pita pada posisi densitas ringan. Ini sesuai dengan model semi-konservatif karena dengan model ini setiap siklus replikasi menghasilkan molekul DNA dengan satu untai lama dan satu untai baru. Pita ringan adalah untai baru yang direplikasi menggunakan untai template ringan dari siklus pertama. Nah, materi yang ketiga ada proses replikasi. Di sini saya akan membahas replikasi DNA semi-konservatif. Enzim-enzim yang berperan dalam proses ini ada helikase, RNA primase, DNA polimerase, heksanuklease, dan ligase. DNA adalah molekul yang terdiri dari 2 untaian berpilin yang membentuk double helix. Setiap helai terdiri dari urutan 4 bahasa kimia yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian ini saling melengkapi, yang berarti bahwa di mana ada T dalam satu untai, pasti akan ada A di untai lainnya. Dan ketika ada C di satu untai, maka akan ada G di untaian yang lainnya. Setiap untaian memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen yang berada pada arah yang berlawanan. Langkah pertama, enzim helikase akan memutus ikatan hidrogen yang menghubungkan pasangan basa sehingga terbentuk garpu replikasi. Setiap untaian yang terpisahkan ini menjadi template untuk membuat DNA baru. Enzim yang disebut primase akan memulai proses ini.
Enzim ini akan membuat sepotong kecil RNA yang disebut primer. Ini menandai titik awal untuk pembangunan atau pembentukan untai DNA yang baru. Kemudian enzim yang disebut DNA polimerase akan membuat untai baru DNA. DNA di polimerase hanya dapat menambahkan basa DNA dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Rantai yang terbentuk disebut dengan leading strand, yakni rantai yang dibentuk terus-menerus. DNA polimerase akan menambahkan basa satu persatu dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Di sisi lainnya akan terbentuk lagging strand yang dibuat secara putus-putus karena berlawanan arah. DNA polimerase hanya dapat membuat jalur ini dalam potongan yang kecil yang disebut dengan fragmen Okazaki. Setiap fragmen dimulai dengan primer RNA. Selanjutnya, DNA polimerase akan menambahkan deretan pendek basah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Primer berikutnya kemudian ditambahkan lebih lanjut. Fragmen Okazaki yang lain kemudian dibuat dan proses ini akan terus berulang. Setelah DNA yang baru telah dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghilangkan semua RNA primer dari kedua rantai RNA, dan enzim DNA polimerase yang lain akan mengisi kekosongan basa yang tadi dengan DNA. Tahap terakhir adalah enzim ligase, akan menyambungkan fragmen-fragmen DNA yang baru terbentuk sehingga menjadi untaian DNA yang lengkap. Mode replikasi ini disebut semi-konservatif, di mana setiap molekul DNA terdiri dari satu untai DNA lama dan satu untai DNA baru.